Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Bikun. Ya pun. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu TGP yang hebat? Masih Alhamdulillah, semangat? sehat. Alhamdulillah. Kabar Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di ruang kolaborasi ini. Masih semangat walaupun dari tadi pagi sampai siang tadi Bapak Ibu beraktivitas ya mencerdaskan anak bangsa di sekolah ya Bapak Ibu. Dari Maluku ke Bandar Lampung nampak pohon berderak-derak. Hari ini sangatlah indah. Bersua dengan calon guru penggerak. Satu lagi, tambah banyak. Satu lagi. Nggak bisa jawab saya. Sungguh indah bunga di taman. Bunga melati putih warnanya. Bangga sekali bertemu kawan. Guru penggerak se-Indonesia. Amin, amin. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ini terbaca Bapak Ibu? Terbaca, Bu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di ruang kolaborasi ini kita akan membahas ya ada forum diskusi terkait dengan modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional kita Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Kemudian modul kita pada hari ini adalah terkait dengan bahwa Bapak Ibu dengan kegiatan ini Bapak Ibu dengan waktu 3 GP Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi lulusan yang akan diikuti adalah Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang berdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasikan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum modul adalah para CGP mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian capaian khususnya adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu Bapak Ibu, jadi setelah sesi ini Bapak Ibu akan mendapatkan capaian khusus seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Nah, ini agenda kita Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, yang ketiga aktivitas sesi, yang ketiga review aktivitas pembelajaran, dan yang kelima adalah penutup. Ya, Bapak Ibu, ini agenda kita yang akan kita selesaikan sampai sore nanti. Baik. Pembukaan, tadi sudah kita buka. Baik Bapak Ibu, supaya kita semangat, kita masih ingat mungkin Bapak Ibu ya, tepuk semangat. Ada yang masih ingat? Oke, kita perhatikan Bapak Ibu ya. Oke, sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Bisa Bapak Ibu? Bingung. Bisa. Ada yang bisa mau mimpin siapa? Bu Yuli, Bu. Siapa? Bu Yuli. Ya, silakan dipimpin, coba. Saya coba, Ibu. Tadi soalnya baru dicontohkan sekali nih. Baik, coba. Ya, tepuk semangat. Semangat, keren. Baik, kita lanjutkan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Jadi Bapak Ibu, ini tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini skenario pembelajaran kita Bapak Ibu. Yang pertama dengan sesi pembukaan, ya tadi kita sudah melakukan pembukaan, kemudian dengan ice breaking singkat tepuk semangat tadi Bapak Ibu ya. Kemudian kedua presentasi. Nah presentasi ini Bapak Ibu, CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD dalam konteks lokal, sosial, budaya di daerah masing-masing. Kemudian CGP memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Yang ketiga penguatan. Nah, penguatan hasil dari diskusi yang sudah dijalankan pada sesi presentasi terkait penerapan pemikiran KHD dalam konteks lokal, sosial, budaya, dan di daerah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di sesi penguatannya Bapak Ibu mengaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai budaya, dengan nilai filosofi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bisa jadi dari Maluku nilai filosofinya apa, dari Kalimantan nilai filosofinya apa, dari Lampung nilai filosofinya apa, dihubungkan dengan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang penutup, nah penutup ini nanti kita akan mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian penutupan dengan foto bersama. Nah ini Bapak Ibu skenario pembelajaran kita, semoga nanti dapat kita laksanakan dengan lancar sampai sore hari. Baik. Nah ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Nah ini Bapak Ibu kesepakatan kelas kita. Ada yang ingin menambahkan? Boleh? Nah ini Bapak Ibu kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Tentang tanggung jawab dan peran kelompok Bapak Ibu. Yang pertama ada presenter. Nah nanti ada yang berperan mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian pemberi tanggapan. Nah yang berperan memberikan tanggapan yang positif terhadap hasil presentasi kelompok lain. Ini menanggapinya positif Bapak Ibu ya, karena sama-sama bekerja dalam satu kelompoknya dengan lelah dan keringat seperti itu. Yang ketiga penanya. Nah, yang penanya ini berperan memberikan pertanyaan kepada kelompok lainnya. Kemudian yang keempat penjawab yang bertanggung jawab memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Kemudian yang kelima notulensi atau penulis bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Baik Bapak Ibu, ini tanggung jawab dan peran kelompok masing-masing ini sudah ada di dalam anggota kelompoknya. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, presentasi kelompok Bapak Ibu di sini ada total keseluruhan masing-masing kelompok adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Presenter mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Kemudian penanggap mempunyai waktu 8 menit untuk memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Kemudian penanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Kemudian apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan. Anggota lain dalam kelompok presentasi juga bisa memberikan tambahan jawabannya. Baik Bapak Ibu, nah kini kita akan presentasi kelompok. Say, Ma, Nah, Ngat. Semangat. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan presentasi kelompok. Ya, kita di sini ada 2 kelompok. Ya,
Saya persilakan siapa dulu yang ingin maju kelompoknya, menyiapkan materinya, bahannya, kemudian penanggap, penanya, ya di tugasnya ini saya persilakan yang ingin presentasi terlebih dahulu. Silakan Bu Umi. Baik, terima kasih. Saya akan mewakili kelompok saya untuk kelompok kami untuk mempresentasikan terkait dengan refleksi tentang prinsip pemikiran KHD ya Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami bahwa kami sepakat atau kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu adalah menuntun Bu. Jadi proses menuntun siswa untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa harus seperti itu? Karena memang guru itu atau pendidik itu perlu menyiapkan siswa untuk siap hidup Bu. Siap hidup di zamannya sehingga dia bisa menjadi manusia yang merdeka, yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi dia bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri, seperti itu buatnya dengan potensi yang dia miliki. Terima kasih Bu Meli dari kelompok kami. Ya. Baik, bagus sekali. Terima kasih Ibu Umi. Nah, di sini pendapat dari kelompok ini ada yang perlu kita garis bawahi dengan ada kata-kata menuntun Bapak Ibu ya. Nah, ini kata menuntun Bapak Ibu, tugas kita kepada anak-anak didik kita nanti di kelas Bapak Ibu ya. Kita menuntun Bapak Ibu, artinya bukan memaksakan kehendak, dengan cara menuntun, tetap memandang bahwa anak itu mempunyai talenta, mempunyai kecakapan bawaan lahirnya masing-masing. Baik, terima kasih Bu Umi. Silakan dari kelompok lain mau ikut presentasi lagi, menambahkan lagi, silakan presentasi lagi. Silakan Ibu Yuli. Untuk saya. Oh ya, Bu Yuli, silakan. Kelompok Bu Yuli, silakan presentasinya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 juga akan mempresentasikan terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana yang dari kelompok kedua yang Ibu Umi sudah sampaikan itu betul sama dengan kami Bu, bahwa sebenarnya dengan KHD ini, filosofi KHD ini mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan itu bagaimana kita bisa menuntut anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya gitu, untuk orang lain maupun untuk masyarakat, untuk diri sendiri ya, atau untuk orang lain. Nah, sedangkan dalam proses menuntun bagi kami itu adalah dari kelompok kami ya Ibu, anak ini nanti diberi kesempatan gitu untuk mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan keinginannya begitu. Tetapi ini juga harus dikontrol oleh guru sebagai pamong sebenarnya, agar anak tersebut itu tidak kehilangan arah begitu, kemana sih tujuannya yang sebenarnya. Jadi harus memperhatikan kodratnya dan juga disesuaikan dengan zamannya. Mungkin seperti itu Ibu dari kelompok 3 hasil presentasi kerja kelompok kami. Terima kasih Bu. Baik, keren sekali pendapat dari kelompok Ibu Yuli ya, yang perlu kita garisbawahi bahwa anak mempunyai kodrati tentang sesuai dengan zamannya, dan zaman itu jadi kita garisbawahi Bapak Ibu ya. Mengajar di dalam mendidik, di dalam kelas kita perlu memperhatikan bahwa anak mempunyai kodrat sebagai kodratnya dan sesuai dengan zamannya. Jadi kodratnya apa? Kodrat itu mempunyai talenta, mempunyai kemampuan. Nah, zamannya bagaimana? Nah, zamannya anak-anak kadang-kadang kita perlu menggunakan juga dengan bermain Bapak Ibu ya. Model-model pembelajaran ada permainan sehingga anak bisa nyaman, anak bisa fun. Jadi anak ketika belajar di kelas tidak ditekan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, keren ya, sudah presentasi di kelompoknya seperti itu dengan dengan sesuai dengan yang ini. Nah, baik, Pak Solihin bisa memberikan tanggapan nih. Silakan Pak Solihin untuk menanggapi. Atau ada pendapat lain boleh silakan Pak Solihin terkait dengan kelompok Ibu Yuli ataupun kelompok Ibu Yuli. Berikutnya kita adalah penguatan. Nah, baik Bapak Ibu, di penguatan ini Bapak Ibu dari kegiatan sesi kita terkait dengan refleksi nilai-nilai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan, bisa menarik pembelajaran dari materi kita Bapak Ibu
silakan Bapak Ibu nanti tuangkan penarikan pembelajaran dari materi ini. Ibu silakan tuangkan di kolom Jamboard kita Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, itu saya sudah ada di kolom chat ya mungkin ya. Ya, silakan Bapak Ibu klik kolom chatnya. Silahkan isikan apa yang bisa Bapak Ibu atau apa yang bisa menjadikan apa saja yang bisa Ibu jadikan pembelajaran ya dari materi kita pada sore hari ini. Saya ini Bu, kok dia munculnya akses ditolak gitu. Kayaknya minta akses gitu. Dia bilang minta akses, Anda memerlukan akses. Oh, padahal tadi sudah saya ganti jadi editor ini ya, ternyata ya. Sudah saya ganti jadi editor. Tidak bisa ya Bapak Ibu ya? Tidak bisa ini Bu. Tidak bisa. Ya udah baik kalau begitu boleh kalau ingin menyampaikan langsung silakan Ibu Yuli terkait dengan ini. Ternyata masih minta akses ya. Ya silakan Ibu Yuli sampaikan apa yang Bapak Ibu atau Ibu Yuli yang ambil pembelajaran dari materi modul 1.1 khususnya ruang kolaborasi. Saya persilakan Ibu Yuli. Terima kasih Ibu. Kalau dari apa yang saya pelajari dari filosofi pemikiran pengajar Dewantara ini, yang saya ambil pelajarannya adalah bahwa kita sebagai seorang pendidik itu harus menjadi pendidik yang benar-benar menuntun anak yang sesuai dengan kodratnya gitu. Biar anak tersebut itu dapat mencapai, anak ini adalah pesta didik kita ya Ibu, supaya anak ini bisa mencapai kebahagiaan sesuai dengan keinginannya, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya gitu ya, sesuai dengan minat yang dia inginkan. Karena sebagaimana yang semboyan KHD itu kan mengatakan bahwa menjadi seorang guru itu harus sebagaimana apa ya semboyannya itu ingat susuntorodo, imadia mawon kaso, dan pituri handayani. Jadi seorang guru itu harus diberikan itu dalam memberikan contoh gitu. Kemudian yang di belakang memberikan dorongan, di tengah itu tetap memberikan motivasi gitu ya Ibu. Yang saya ambil pelajaran dari modul 1.1 seperti itu. Terima kasih. Baik, ya Allah, banyak sekali ya yang diambil pembelajaran oleh Ibu Yuli ya, membuat teman-teman segitu mendapat pencerahan Bapak Ibu ya, bagus. Terima kasih Bu Yuli. Saya persilakan yang kelompok lainnya, silakan untuk memberi apa yang bisa Bapak Ibu ambil pembelajaran dari materi kita modul 1.1. Saya persilakan. Ibu ini boleh silakan ambil pembelajaran. Ada? Iya. Saya bagus. Di modul 1.1 ini saya bisa mengambil banyak pelajaran, khususnya bagaimana saya terhadap siswa, pandangan saya terhadap siswa. Kalau sebelumnya saya merasa bahwa siswa itu masih boleh kita apapun yang kita inginkan gitu, menuruti instruksi kita gitu, tetapi ternyata mereka itu juga punya keinginan gitu, jadi mereka juga punya keinginan yang harus kita hargai dan harus kita hormati, sehingga di situ saya akan mulai melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Umi, keren sekali ambil pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sudah ambil pelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berhadapan dengan anak-anak didik kita juga. Baik, tidak ini Bapak Ibu ya, tidak terasa kita sudah sampai sesi akhir, kita sampai di sesi penutup Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa di penutup ini Bapak Ibu jangan lupa selalu belajar dan Bapak Ibu kita sehari-hari dari pagi sampai siang, mungkin ada dari pagi sampai sore belajar, mengajar, menilai di kelasnya, tapi Bapak Ibu tetap semangat melakukan aksi-aksi nyata, kegiatan-kegiatan di LMS, Bapak Ibu tetap lakukan langkah-langkah step by step. Jadi nanti
Jangan lupa nanti setelah ini nanti Bapak Ibu masuk di ruang elaborasi konsep Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus hadir. Ya, saya mengharapkan Bapak Ibu hadir tepat waktu karena ada kita yang akan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan materi-materi yang keren seperti itu Bapak Ibu. Baik, ya kita tutup bersama-sama adalah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa susah. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita foto bersama dulu Bapak Ibu ya. Dan kameranya Bapak Ibu, jangan lupa Umi, Pak Solihin sudah bisa open kamera kok. Ya, oke, kita berikan tanda apa nih? Cheese, agak keren dikit ya, agak metal ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Ulang lagi. Ada yang muncul satu nih. Terima kasih. Ces. Ya, keren. Ya, kolaborasi kita pada sore hari ini tetap semangat Bapak Ibu, rajin lihat LMS-nya, kerjakan tugas-tugasnya, jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap semangat, jangan lupa tugas sekolah juga seperti Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.